dulu. Seringkali kita diajarkan menjadi orang yang kita, dan sering juga kita lupa diajarkan menjadi seorang yang beradab. Padahal akhlak juga penting dan diperhatikan di kehidupan sehari-hari. Di podcast pertama ini saya bersama Bu Ida Christine, dosen yang asik dan cantik serta berakhlakul karimah dari Universitas Sumatera. Kita akan sedikit berbincang tentang adab atau attitude dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi Bu Ida, selamat pagi, sore, malam, siang kepada people. Jadi hari ini kita sedikit berbincang tentang adab dan attitude Bu Ida. Kurang lebihnya perbandingan terhadap anak sekarang sama insan zaman ibu dulu. Menurut Bu Ida, zaman sekarang ini ya, zaman saya dan adik-adik saya ini para kaum alpha ini. Menurut Bu Ida, adab atau attitude mereka dibandingkan insan-insan zaman dulu ini gimana? Kalau kita lihat ya, saya nggak ngerti ya. Kalau Ida kan berarti itu ngajar itu sudah 18 tahun kayaknya ya. Jadi kalau dilihat memang nggak bisa kita mungkin ada perubahan yang apalagi dibandingkan dengan generasi muda dulu pasti jauh banget ya. Nah bisa saja maksudnya bagi generasi kalian yang masih muda-muda sekarang menganggap itu adalah hal yang biasa. Tapi bagi kami mungkin yang lebih tua kayak ini anak semakin nggak sopan ya gitu loh. Nah karena mungkin ada hal yang kita rasa kayak harusnya bagaimana kamu ngomong sama orang yang lebih tua, itu bagaimana ngobrol sama orang yang lebih tua. Misalnya ya, kayak kami dulu waktu masih usia kayak kalian, mana berani ngobrol sambil buka handphone, sambil lihat sama orang tua sambil buka handphone. Kalian kan kayak gitu kan bisa membalas, oh iya Bu Ida, sambil buka handphone gitu kan, atau sambil belajar. Dulu kan waktu belajar di kuliah mana berani kita sambil misalnya buat kerjaan yang lain, padahal dosennya. Dan memang ada sesuatu yang saya lihat kayaknya memang menurun ya, secara bagaimana harusnya kita bersikap dengan orang yang lebih tua, etika kita, perilaku kita, gitu ya. Kayaknya memang semakin kesini, kalau bagi Ibu Ida ya mungkin semakin kurang menjaga kesopanan gitu ya. Kayaknya punya anak sopan, kadang-kadang bisa begitu. Kita di sini sedikit menyinggung tentang kepercayaan ya Bu ya. Kalau di kepercayaan Buddha sendiri kan pasti semua kepercayaan kan kita ada bab lah tentang adab atau iya. Dari perspektif kepercayaan Buddha sendiri bagaimana menyikapi dengan baik cara beradab atau beretika? Kalau kita memperhatikan secara keseluruhan agama, saya yakin sekali bahwa tidak ada yang mengajarkan satu sikap itu dia nggak baik ya. Pasti semua baik. Nah kalau kembali lagi, kalau bagi dalam ajaran Kristen, mungkin bisa secara Islamnya ya. Nah dalam Kristen itu jelas sekali bahwa perilaku kita, sikap kita harus sesuai dengan ajaran kitab suci, gitu ya. Harus sesuai dengan mana yang boleh, tidak, mana yang kita harus, maksudnya bagaimana kita bersikap dengan sesama kita. Itu sudah ada sih ya, sudah ada aturan mainnya. Dan bagi saya adalah harusnya kita sebagai orang tentu kitab suci itu menjadi tolak ukur kita di dalam kita bertingkah laku, berkata-kata, bersikap dan lain sebagainya. Ya masuk akal. Saya dulu di sekolah maupun sama ibu saya, terutama kalau bapak saya kan jarang pulang. Kalau sama ibu saya atau di rumah ya. Di sekolah saya itu pertama kali saya diajarkan itu bukan tentang pelajaran, bukan tentang akademik atau apapun lah. Saya dari dulu itu diajarkan tentang gimana kamu bersikap kepada orang tua, bersikap sama teman, biar kamu itu punya teman, biar kamu itu dianggap baik sama guru-gurumu atau tetangga. Meskipun dulu saya telat belajarnya, tapi ya hal yang diajarkan orang tua sama sekolah dari dulu pertama itu adab dan cara bersikap sih ya sama lingkungan ya. Karena ya dulu kan kalau saya kan takut nggak punya teman ya Bu ya. Iya. Kita harus baik menurut orang Wida. Kira-kira yang membedakan generasi sekarang sama generasinya zaman dulu terkait cara bersikap itu apa sih? Mungkin lebih ke arah ini ya, maksudnya mungkin yang
siapa yang lebih berpengaruh ya dalam kita mempengaruhi sikap kita, perilaku kita. Kalau kami dulu kan nggak kayak sekarang ya. Sekarang ada TikTok dalam 30 detik bisa memberi pengaruh apa gitu ya. Terus mungkin ya media sosialnya sangat kuat nih memberi pengaruh kepada generasi kalian gitu loh. Kalau memang tambah lagi misal ya di dalam keluarga juga kurang terlalu ditekankan, akhirnya kalian besar itu deh, apalagi anak-anak zaman sekarang bahkan dari kecil aja sudah pegang gadget kan, sudah pegang handphone. Nah, terus setiap kali dengar satu kata, terus dengar bagaimana di situ ditunjukin sikap yang nada tinggi lah dengan orang yang lebih tua misalnya, atau mungkin dengan kata-kata yang kadang kata yang kami anggap generasi Bu itu kata yang harusnya tidak tepat diucapkan gitu ya, kata kasar, tapi mungkin itu jadinya satu kata yang dianggap itu biasa gitu loh. Nah, kebayang nggak tiap kali dia lihat, dia nonton pengaruh di media ini, akhirnya kan bisa juga akhirnya membuat dia ngerasa, oh ini mah nggak apa-apa. Jadi memang kalau kita lihat generasi kita, pengaruh kami lebih sedikit sebenarnya, mungkin lebih ke arah pertemanan di dekat rumah, di sekolah, kan itu aja kan ya. Handphone aja dulu tuh zaman kita remaja juga belum punya handphone, masih pakai telepon itu yang di rumah kan. Nah kok kalian tidak? YouTube lah, TikTok lah, Instagram lah gitu ya, macam-macam gitu loh. Kalau kita perhatikan di situ memang jadi makanya generasinya yang kalian sekarang itu jauh lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga membentuk karakter-karakter yang mungkin bagi generasi Bu Ida, bagi orang-orang kayak saya, orang tua kalian, kurang menghormati ya, kurang menghargai. bisa saja ya Pak, bisa jadi kayak kamu tadi ngomong misalnya, bisa saja sebetulnya nggak bermaksud, tapi karena kan ngerasa itu biasa kok. Saya juga sudah lihat itu dan kayaknya nggak ada yang rame-ramein tuh, bisa dia Gila hormat saja, bisa saja. kita kadang-kadang pernah ada satu anak muda juga gitu, akhirnya itu sepertinya kayak gila hormat, padahal kan bukan soal itu. Jujur, saya kan juga lihat teman-teman saya kurang lebih supaya kita juga main sosmed, jadi memang ada semacam standar TikTok gitu. Ya, generasi kita kan kena paparan dunia digital kan, kenceng sekali ya Bu ya. Apalagi kita kan di belajar aja, kita sekarang lebih banyaknya ketergantungan sama AI kan, yang mana menurut saya sempat waktu saya kan sudah lulus UC ini ya, saya mantan murid ibu. Kalau secara sosial saya murid ibu terus. Nah, saya semester awal-awal ada AI itu, saya ketergantungan sekali sampai perspektif pribadi saya itu saya hilangkan, karena menurut saya AI yang benar. Padahal pandangan pribadi saya itu juga penting loh. Saya baca dari banyak dosen news. Nah ini sedikit kita bahas masa lalu. Saya kan dulu ada di kelas Wida nih ya. Saya merasa Wida itu dosen yang cukup interaktif lah, cukup asik juga buat saya. Nggak cukup sih, asik banget sih buat saya. Makanya saya sampingan dengan Bu Ida sekarang. Nah, menurut Bu Ida dulu zaman saya Ida, gimana Bu? Menurut Ibu attitude saya Bu? Ya boleh lah ya. Bagus lah kalau budaya itu. Justru kamu sebenarnya tiap saya ngajar tiap semester itu selalu ada sebagian, mungkin oke lah ya, anggaplah 50% lah ya, selalu ada tetap yang sangat menghargai orang, yang baik gitu ya. Nah mungkin kamu termasuk